Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tadi nas khotbah yang boleh kita baca masing-masing dari kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17. Ada beberapa hari raya besar yang diperintahkan Tuhan bagi umat Israel, yakni hari raya tidak beragi atau yang sering juga disebut dengan Paskah, hari raya 7 minggu atau yang juga sering disebut dengan Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Nas kita ini adalah mengenai salah satu dari beberapa hari raya besar tadi, yakni hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah Sukkot, dirayakan selama 7 hari yang ditandai dengan mendirikan pondok-pondok daun untuk memperingati perjalanan umat Israel, yakni nenek moyangnya yang pernah menjadi pengembara dan tinggal di pondok-pondok ketika keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Kondisi seperti itu berlangsung selama 40 tahun, dan itu semua bisa mereka lalui adalah karena pemeliharaan Tuhan. Perayaan itu juga merupakan sebuah perayaan sukacita yang ditandai dengan pengucapan syukur atas hasil panen yang telah diberkati Tuhan. Umat pun membawa persembahannya masing-masing kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Pada perayaan itu, firman Tuhan berkata pada ayat 16, supaya janganlah umat menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Hal itu ditetapkan tentu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati tanah dan ladang pekerjaan umatnya. Dalam perayaan itu, masing-masing keluarga berkumpul dengan bersukaria, termasuk para hamba, orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada bersama dengan keluarga tersebut di pondok yang telah mereka dirikan. Adapun makna yang bisa kita perhatikan dari perayaan Hari Raya Pondok Daun tersebut, yaitu bahwa Allah menginginkan setiap umatnya agar selalu memelihara dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan taat dan setia. Allah tidak menginginkan umatnya melupakan karya pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib bagi umatnya, tetapi supaya seluruh umat selalu mengingat pemeliharaan Tuhan di sepanjang sejarah hidupnya dan memeliharanya turun-temurun, sehingga hubungan peribadahan umat dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Dan persembahan yang dibawa ke hadirat Tuhan adalah tanda ucapan syukur umat oleh karena Tuhan telah memberkati. Sekarang yang menjadi renungan bagi kita dari nas khotbah ini, yang juga dikaitkan dengan topik khotbah, ibadah dan persembahan kepada Tuhan, yakni ada dua. Yang pertama, jadikanlah pemeliharaan Tuhan menjadi pegangan untuk menghalau kekhawatiran hidupmu. Saudaraku, pada saat hidup serba berkecukupan, tentu bukan hal yang sulit untuk mempercayai pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi pada masa yang sulit, seringkali kekhawatiran mulai mengganggu. Ada sebuah ilustrasi demikian. Saat seorang ibu dalam perjalanan menjemput anaknya di sekolah, di angkot si ibu menyaksikan suatu pemandangan yang menyentuh hati. Seorang ibu duduk bersebelahan dengan seorang anak laki-lakinya yang berusia sekitar 9 tahunan. Anak laki-laki itu mengenakan kacamata hitam. Dengan gembira, si anak itu terus berceloteh dan bertanya ini dan itu kepada ibunya. Ia bertanya, "Bu, kita sudah sampai di mana?" Lalu ibunya menjawab nama tempat yang dimaksud. Rupanya mata anak itu buta total. Dan ketika angkot berhenti di lampu merah perempatan jalan, mereka berdua pun turun.
Si ibu yang masih di dalam angkot terus memperhatikan mereka berdua berlalu. Dan dari belakang terlihat cara berjalan anak tadi tidak seperti anak yang buta. Dia menggandeng tangan ibunya sambil melompat-lompat kecil dan tampak ceria sekali. Dia tidak takut salah jalan atau terkena bahaya karena ia yakin di sampingnya ada tangan ibunya yang bisa menjadi pegangannya. Saudaraku, untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan memang membutuhkan pegangan yang bisa diandalkan. Banyak orang salah mengandalkan pegangan hidupnya pada harta, kedudukan, gelar, pada backing, dan sebagainya. Ketika semua itu lenyap, maka lenyap pula lah pegangan hidupnya. Firman Tuhan saat ini mengajak kita bukan berpegang pada yang sementara, tetapi kepada yang kekal, yakni pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana umat Israel meskipun dulunya selama 40 tahun berada dalam pengembaraan menuju tanah Kanaan, tetapi umat Israel sungguh nyata merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan itulah termasuk makna dari perayaan Hari Raya Pondok Daun, agar umat mengingat dan berpegang pada pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Saudaraku, jika kita mengandalkan Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, maka hidup kita akan selalu terhubung dengan Tuhan. Dan hidup yang selalu terhubung dengan Tuhan, maka itu sama halnya telah memelihara hidup ibadah kita kepada Tuhan. Dan iman kita pun akan selalu dikuatkan. Seorang ibu dalam kisah ilustrasi tadi saja bisa begitu diandalkan oleh anaknya yang buta. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan pemeliharaan Tuhan yang telah nyata dibuktikan melalui kasih dan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, biarlah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menjadi pegangan hidup kita, baik dalam suka maupun dalam menghalau ragam kekhawatiran hidup ini. Yang kedua, bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Saudaraku, dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun, umat diberi ketetapan untuk membawa persembahannya ke hadirat Tuhan sebagai tanda ungkapan syukurnya atas berkat Tuhan. Demikianlah juga nas ini mengajak kita semua mengingat berkat anugerah keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita, dan juga berkat-berkat jasmani yang beraneka ragam. Maka kita sebagai umat percaya tentulah sangat bersyukur, sebab tanpa kasih dan pengorbanannya mustahil kita beroleh berkat dan keselamatan. Tuhan adalah sumber kekuatan, sukacita, dan keselamatan kita. Kalau kita berhasil, itu adalah karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, ketika kita dalam pergumulan, maka kekuatan tangan Tuhan akan menopang, menolong, dan menatang kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Karena itu, apapun keadaan kita, sebagai orang beriman, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah kekuatan dan keselamatan kita. Rasul Paulus menasihati, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Anugerah Tuhan kita, itulah kiranya yang menggerakkan kita semua menjadi umat yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita sedang membangun relasi yang baik dengan Allah dan juga bagi sesama yang lain. Dan dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, maka itu telah menjadi bahagian ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu, bawalah selalu persembahanmu ke hadirat Tuhan. Berikanlah itu dengan hati yang ikhlas, sesuai dengan berkat Tuhan yang telah kita terima.
Janganlah pemberian persembahan itu dilakukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Amin.